Leputra dari Forum Pembauran Kebangsaan melaporkan kegiatan Forum Peningkatan Partisipasi Publik pada daerah partisipasi terendah yang diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PH Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bapak Ispahan Setiadi SH MSc. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati para pejabat lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan yang teristimewa kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Yang terhormat PLH Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, yang terhormat para narasumber, yang terhormat para peserta Forum Peningkatan Partisipasi Politik pada daerah dengan partisipasi rendah, yang terhormat para hadirin dan undangan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan nanti pada acara ini telah hadir 4 narasumber. Dan tentu yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta dari Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, terima kasih, aplaus. Kemudian perwakilan dari Barakes Bampol DKI Jakarta, kemudian para mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kalau tahun 98 Universitas Trisakti itu jadi pelopor reformasi, waktu kami tahun 98. Kemudian dari PPUA Disabilitas DKI Jakarta, Jadi PPUA Disabilitas DKI Jakarta selalu kami libatkan dalam setiap pendidikan politik dan pasti selalu hadir. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara demokrasi dan pemilu, salah satu tujuan paling utama penyelenggaraan pemilu adalah 3. Yang pertama adalah membentuk wakil rakyat. Jadi membentuk perwakilan rakyat sebagai representasi wakil rakyat. Yang kedua adalah melahirkan pemerintahan yang efektif. Ini untuk menghadirkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah integrasi politik nasional sebagai bagian dari upaya mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau pemilu kita tidak mencapai 3 tujuan itu, kata Pak Didi, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Mudah-mudahan pemilu kita patut bersyukur sejatinya bahwa 2024 pertama kalinya pemilu dan pilkada dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama. Kita patut bersyukur kemarin pemilu kita berjalan dengan lancar. Kemudian ke depan nanti di 27 November akan diselenggarakan pilkada serentak. Jadi upaya keserentakan pemilu dan pilkada adalah bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial kita, termasuk bagaimana mensinkronkan sistem perencanaan pusat dan juga daerah yang selama ini belum sinkron. Makanya dalam pilkada dan pemilu serentak ini disinkronkan agar perencanaan di pusat itu selaras atau perencanaan di daerah selaras sesuai dengan perencanaan yang terjadi di pusat. Bapak Ibu sekalian, salah satu beberapa indikator keberhasilan proses pemilu dan pilkada adalah yang pertama adalah tentu pilkada berjalan dengan lancar, aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah partisipasi politiknya tinggi. DKI Jakarta memang sudah melewati rata-rata partisipasi pemilih. Tetapi apa yang kami lakukan hari ini adalah bahwa peningkatan partisipasi itu merupakan bentuk dari upaya kami. Peran kami sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang yaitu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tentu ini harus berkesinambungan dan terus-menerus untuk menjaga bagaimana partisipasi itu tetap tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tidak terjadi konflik, dan yang keempat seluruh pelayanan pemerintahan baik pusat dan daerah berjalan dengan lancar. Nah, untuk mencapai 4 indikator keberhasilan itu tentu tidak hanya tugas dari penyelenggara pemilu. Setidaknya ada 4 institusi yang berperan dalam keberhasilan pemilu dan pilkada. Yang pertama adalah tentu penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Tentu mereka berperan bagaimana menyelenggarakan pemilu secara adil dan pasti memastikan seluruh masyarakat atau seluruh kontestasi politik tidak ada haknya yang tidak terpenuhi.
Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah salah satu perannya adalah melakukan pendidikan politik dan sosialisasi, termasuk bagaimana menyiapkan pendanaan dan memastikan fasilitasi dan bantuan lainnya untuk kebutuhan pemilu dan pilkada. Yang ketiga, aparat keamanan. Tentu aparat keamanan punya peran untuk bagaimana menjamin situasi kondusif, menjamin keamanan baik dalam setiap tahapan maupun pendistribusian logistik, bahkan sampai selesai proses pelantikan. Yang keempat adalah peserta pemilu itu sendiri. Partai politik bagaimana menciptakan mendeklarasikan pilkada yang damai, siap kalah siap menang, dan tentu tidak menggunakan cara-cara curang. Dan yang paling utama adalah masyarakat. Bapak Ibu sekalian adalah aktor utama untuk menciptakan situasi politik yang dinamis, situasi politik yang kondusif, termasuk juga memberikan hak suaranya. Dan yang terakhir adalah media sosial. Saya kira media sosial ini berperan untuk menyajikan informasi yang berimbang dan sesuai. Nah, kami pada pagi hari ini melaksanakan tugas apa yang dibebankan oleh undang-undang kepada kami, yaitu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tentu harapannya bukan hanya sekedar menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang politik, tetapi juga setidaknya ada transformasi cara pandang kita, perilaku kita, termasuk cara berpikir kita tentang politik ke depan. Jadi kami sangat berharap semua yang hadir di dalam kegiatan pagi ini menjadi bagian yang berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik ke depan. Baiklah, sebelum kami buka, ikan bawal sambal terasi, makannya di Pulau Mamuju. Kita kawal demokrasi, semoga Indonesia ke depan lebih maju. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Forum Peningkatan Partisipasi Politik pada Daerah Partisipasi Rendah secara resmi kami nyatakan dibuka. Rekan Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta yang kami hormati, adik-adik mahasiswa dari Trisakti, PPUA dari PPUA Disabilitas, ya, rekan-rekan dari Dirjen Polpum, ya, juga dari Badan Kesbangpol, karena pada saat ini kita masih dapat berkumpul, ya, dalam rangka mengikuti kegiatan Forum Peningkatan Partisipasi Politik yang digagas oleh Dirjen Polpum. Tujuan dari kegiatan ini jelas adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pilkada ya, tahun 2024. Perlu kami informasikan kembali Bapak Ibu yang kami hormati bahwa Badan Kesbangpol dalam kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah khususnya Badan Kesbangpol ya, dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, terkait dengan pemilu dan pemilihan gubernur wali kota. Tugas dari pemerintah sangat jelas ya di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, yaitu membantu penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya agar pemilu atau pilkada dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Tugas pemerintah selain memfasilitasi sarana dan prasarana, juga sekretariat, yaitu anggota-anggota sekretariat dari KPU dan Bawaslu, baik yang di tingkat kota maupun kecamatan, itu menjadi bagian dari fasilitasi kita pemerintah. Dan juga kelancaran distribusi logistik, dan yang paling penting pemerintah juga mempunyai tugas sosialisasi atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, selama ini memang pelaksanaan sosialisasi untuk tahun 2024 ini di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dan diselenggarakan oleh KPU sendiri ya. Karena memang ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan itu. Tetapi pemerintah daerah yang menunjang, mensupport agar pelaksanaan sosialisasi itu dapat berjalan secara optimal. Kedua, juga memberikan pendanaan khususnya dalam pemilihan kepala daerah ya. Untuk Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini ya, pemerintah DKI Jakarta telah memberikan support dukungan dana hibah ya, kepada KPU dan Bawaslu. Itu besarnya kurang lebih hampir 1,2 triliun ya, sudah
sampaikan dan sudah diterima oleh KPU dan Bawaslu sebelum pelaksanaan pemilu atau pilkada kemarin tahun 2023. Sehingga dengan anggaran dana yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, diharapkan maka penyelenggaraan pemilu atau pilkada 2024 di DKI Jakarta dapat terselenggara dengan baik dan optimal. Selama ini KPU DKI Jakarta selalu berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan pemerintah DKI Jakarta, terutama dalam pelaksanaan kegiatan, ya, baik itu mengenai sarana prasarana, sosialisasi dan kebutuhan kelancaran pemilu lainnya. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa unsur penting dari penyelenggaraan pemilu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sesditjen Pak Isfahan, jelas bahwa unsur penting dari pelaksanaan pilkada adalah unsur dari penyelenggara sendiri, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Kemudian unsur dari pemerintah dalam hal ini bukan hanya Badan Kesbangpol, tetapi ada beberapa OPD yang menjadi mitra dari penyelenggara KPU. Kemudian ada unsur parpol, unsur masyarakat, dan media massa. Kelima unsur ini harus menjadi satu kesatuan, saling berkoordinasi dan berkolaborasi agar pelaksanaan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik. Lanjut, cepat saja mungkin ada beberapa. Sukses penyelenggaraan pemilu itu tidak terlepas dari tadi pemerintah, penyelenggara, partai politik, masyarakat, dan media massa. Adapun indikator dari keberhasilan dari pemilu, ya, ada 3 hal. Tadi Pak Isfahan sudah jelas, ya, menyampaikan sukses kualitas penyelenggaraan agar pemilu itu berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang kedua adalah stabilitas politik, aman, damai, terang. Itu menjadi bagian dari kewajiban, ya, tugas dari pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah bersama aparat keamanan. Untuk pelaksanaan stabilitas sosial politik di Provinsi DKI Jakarta saat ini kita sudah membentuk, ya, Des Pilkada, dukungan elemen satuan kerja pilkada, atau di kami itu disebut posko bersama. Hari ini posko itu sudah berjalan itu hampir 2 minggu, ya Pak Masar, ya. Kebetulan Pak Masar ini menjadi koordinatornya nanti di pelaksanaan posko bersama. Dan yang ketiga adalah sukses kuantitas tadi, partisipasi masyarakat yang tinggi. Lanjut. Untuk Provinsi DKI Jakarta, untuk partisipasi tadi sudah disampaikan, ya, bahwa di DKI Jakarta pelaksanaan partisipasi masyarakat itu dinilai cukup tinggi. Nah, dinilai cukup tinggi, partisipasi berkisar antara 77 sampai 79%. Pada pelaksanaan pemilu Pilpres kemarin, ya, partisipasi masyarakat di DKI Jakarta itu 79,47% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk DPD itu 78,30. Selanjutnya untuk DPR RI 78,23. Nah, ini merupakan indikator dari keberhasilan sosialisasi dari pemerintah dan KPU. Walaupun juga kalau kita bandingkan dengan jumlah DPT DKI Jakarta yang 8,2 juta itu, masih ada sekitar 1,5 sampai 1,6 warga Jakarta yang belum memberikan hak suaranya. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama KPU khususnya dalam rangka meningkatkan kembali partisipasi dari pemilih di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat seperti tadi disampaikan oleh Pak Moderator, ya, untuk Pilkada 2024 ini ada beberapa, ya, yang menjadi atensi dan perhatian. Misalnya adanya gerakan coblos semua, ya, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kandidat-kandidat yang ada. Nah, hal-hal seperti itu menjadi atensi dan perhatian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus secara masif, ya, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada seluruh warga DKI Jakarta, dibantu oleh warga masyarakat yang bergabung di dalam forum-forum. Di sini ada forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama,
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menjadi mitra dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus ya menggelorakan semangat untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya. Saya kira untuk pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, kita bersama KPU terus bahu-membahu dengan berbagai macam program yang nanti mungkin dapat kami informasikan ya, program-program yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, apabila partisipasi masyarakat tinggi juga akan menjadi penguatan di dalam pelaksanaan demokrasi. Tugas-tugas dari pelaksanaan penguatan demokrasi selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kita juga di DKI Jakarta membentuk yang namanya kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia, Pokja ID. Nah, Pokja ID itu dibentuk di DKI Jakarta berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, partisipasi hak-hak demokrasi dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa program yang menjadi concern bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sukses pilkada ke depan, yaitu satu, peningkatan kapasitas perempuan yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman politik bagi organisasi-organisasi perempuan atau wanita di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga ada peningkatan pemahaman undang-undang bidang politik ya. Itu sering kita lakukan dalam 1 tahun bisa 3 triwulan ya kita laksanakan. Kemudian ada peningkatan kapabilitas kepemimpinan demokrasi, kemitraan Pemda dengan Parpol, peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen Parpol, meningkatkan kesadaran politik cerdas dan berintegritas. Bahwa pada intinya bahwa partisipasi politik di Provinsi DKI Jakarta saat ini menjadi atensi dan perhatian untuk terus ditingkatkan ya, itu bekerja sama pemerintah khususnya Badan Kesbang dengan stakeholder OPD dan masyarakat, karena kami percaya dengan partisipasi politik yang tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, maka legitimasi dari kepemimpinan dalam pelaksanaan pilkada itu akan lebih terjamin ya. Dalam mewujudkan pilkada yang baik juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Badan Kesbang melakukan tindakan hal-hal menghindari penyebaran berita hoax dan kebencian ya, mencegah politisasi sara, menghormati pilihan yang berpendapat yang berbeda, tidak main hakim sendiri dan melaksanakan pilkada dengan gembira dan siap menang siap kalah. Saya kira Badan Kesbang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pejabat dari Dirjen Polpo, Pak Isbahan dan teman-teman mitra Komisi 2 dan berapa kali kita terlibat berbagai macam kegiatan, utamanya pemilu dan pilkada. Memang yang saya hormati kawan-kawan pembicara dari Kesbang Pol DKI, kemudian dari BRIN, Pak Teddy Romli. Jadi Pak Teddy Romli ini sering kita dengar diskusi beliau. Kawan-kawan peserta yang hadir pada hari ini dari Forum Pembaruan, dari FKUB, dari mahasiswa, masyarakat Pemda, Bapak Ibu panitia diskusi kali ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada kami untuk hadir di sini dalam rangka bicara tentang partisipasi politik masyarakat. Seperti biasa nanti saya akan memaparkan beberapa slide. Di depan sudah ada yang saya sampaikan bicara tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Sebenarnya saya dikasih judul sama panitia itu sampai masyarakatnya. Cuman kalau mau partisipasi di Polpum ini pasti masalahnya demokrasi, kan masalah pemilu, pilkada, tapi tidak secara spesifik memberikan judul pada saya tentang pilkada dan pemilu. Tetapi tetap itu juga akan menjadi bagian dari paparan saya ini. Next selanjutnya, jadi waktu Orde Baru memang tidak ada yang namanya partisipasi, hampir tidak ada partisipasi politik. Nah saat ini kita ngomongin partisipasi politik secara umum, ya kan?
Ini juga saat ini ya kan di abad 21 ya banyak negara ya kan sudah mengurus sistem negara yang bersifat yang dulunya monarki menjadi demokratis ya kan, demokratis. Nah, kita pun juga Indonesia sudah mengambil itu ya kan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Itu ditunjukkan dengan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan didasarkan oleh undang-undang. Penting dalam demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas modern dari politik saat ini. Jadi hampir di belahan dunia manapun sudah menjalankan namanya partisipasi politik, ya kan, kecuali bentuk negaranya kerajaan, ya kan. Sekarang pun bentuk negaranya kerajaan pun sudah menjalankan hal demokrasi sebenarnya. Karena apa? Karena dia ada sejarahnya kenapa negara itu kerajaan dan tidak mengambil jalan seperti kita, ya kan, negara demokrasi seperti itu. Berbeda-beda setiap negara dalam menentukan ciri khasnya dalam demokrasi seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Banyak juga negara-negara yang kerajaan sudah mempraktikkan kegiatan-kegiatan itu bagi pemerintah dan DPR dari sengketa menjadi tidak menjadi sengketa seperti itu. Kemudian pada bagi masyarakat dan berpartisipasi politik dalam pesta demokrasi merupakan suatu pendidikan politik bagi masyarakat. Kenapa saya bilang pendidikan politik masyarakat? Undang-Undang 7 2017 yang disampaikan tadi ya kan tentang pemilihan umum bahwa kampanye itu ada pendidikan politik, nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu era di tahun 97 ke bawah ya kan itu dianggap kampanye yang melibatkan masyarakat secara luas dan tidak ada pendidikan politiknya. Sekarang kampanye peserta pemilu baik perseorangan maupun paslon maupun caleg harus memberikan pendidikan politik, sehingga dengan beberapa aturan dari Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 mereka tidak boleh berkampanye lewat ketentuan lewat dari yang diatur undang-undang. Contoh menghina, ya kan, mungkin menyampaikan politik sara itu tidak boleh lagi, ya kan. Pemilihan dewan itu nggak lagi favorit, ya kan, bukan pilihan bagi generasi berikutnya. Karena mereka sudah antipati dengan politik, ya kan, apatis seperti itu. Padahal instrumen politik kita itu politik dalam pengambilan keputusan, dalam membagi kekuasaan baik di legislatif, eksekutif seperti itu. Syukur-syukur nih kalau Gen Z ke bawah ini mau daftar ASN itu udah luar biasa, ya kan. Karena sekarang mereka sambil kuliah bisa nyari duit, ya kan. Itu masalah kita. Nanti kita teropong lagi lah bagaimana ini ke depan baiknya. Kemudian turunnya indeks demokrasi Indonesia dari 6,48 menjadi 6,3 di tahun 2020, ya kan. Ini penelitian ini lebih paham lah Prof. Lili Romli ya. Jadi di 2000 sampai saya sampaikan. Jadi ada 98 tinggi, mulai masuk 2020 ke atas mulai turun lagi. Ada kejenuhan atau apa nanti kita mungkin Prof. Lili Romli yang paham. Kemudian ada juga kecurangan terhadap proses pemilu dan pilkada, terutama masalah politik uang. Sama, yang dibilang Bapak tadi sama Pak, ya kan, seperti itu. Kemudian partisipasi perempuan dalam politik masih belum optimal. Contoh di 2024 pemilu partai politik susah yang cari perempuan itu ya. Jadi ibu yang di pembaruan ini kalau bisa nanti nyalek suara seperti di pemilu dan pilkada. Kemudian ada yang partisipasi politik yang non konvensional, demonstrasi. Ya kan, kalau zaman 98 dulu masih ada mogok, sekarang jarang mogok ya. Mogok tuh nggak makan, mereka minta tuntutannya dikabulkan, ya kan. Kadang menyiksa diri lah, digembok tangannya, kakinya, ya kan, dan sebagainya seperti itu, ya kan. Kemudian ada yang namanya partisipasi di gerakan, ya kan. Nah kalau di gerakan ini, ya kan, dia sifatnya melembaga seperti partai politik, ya kan. Nah kalau partai politik ini, ya kan, instrumen dalam demokrasi kita, dan itu menjadi corong bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian otonom itu sifatnya dilakukan secara sadar, ya, dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. Next selanjutnya, nah tinjauan beberapa undang-undang tentang partisipasi politik pada masyarakat. Mungkin ini saya uraikan terakhir karena waktunya kita agak banyak. Nanti boleh punya saya ini dibagikan pada kawan-kawan mahasiswa. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, ya kan. Undang-undang tentang partai politik ini memang partai politik ini memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengorganisir warga negara dalam tujuan politik.
Kemudian parpol merupakan institusi sentral dalam negara demokrasi yang diberikan hak eksekutif untuk mengakses kekuasaan. Ya tahu sendiri sekarang coba dipetakan calon menteri berapa dari partai politik. Ada nggak 50%? Yang pertama sekiranya sebagai pendahuluan komentar umum terkait dengan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah. Nah, tujuan dari desentralisasi itu political equality, ada kesamaan politik di tingkat lokal itu, ada political recruitment, kepemimpinan, good governance, akuntabilitas politik. Ternyata tujuan-tujuan tersebut itu secara umum bukan hanya di DKI tidak tercapai. Desentralisasi politik justru memperkuat pola-pola politik pada tingkat lokal yang tidak mendukung demokrasi dan kinerja pemerintahan yang baik. Nah, ini mengalami distorsi itu di daerah-daerah. Mestinya desentralisasi politik yang salah satunya pemilihan kepala daerah itu, ya, kepala daerah itu mestinya akuntabel. Kepala daerah itu mestinya responsif. Dengan pemilihan kepala daerah itu mestinya terjadi rekrutmen politik di tingkat lokal. Tapi yang terjadi sekarang kan drop dari pusat ke daerah, seperti itu problem yang dihadapi. Kasus-kasus yang memang ada ya menghasilkan pemimpin daerah yang bagus yang kemudian bisa ke pusat. Tetapi kecenderungan sekarang adalah drop dari pusat gitu. Nah, muncul juga jaringan-jaringan patronase, bandar-bandar politik, pialang dengan menggunakan politik uang, kekerasan dan intimidasi. Jadi di beberapa daerah itu ya ada bandar-bandar politiknya yang disebut local strongman atau local position yang membiayai itu pertarungan pemilihan kepala daerah itu, sehingga meskipun dia terpilih nanti proyek APBD itu yang menjalankan bandar tadi itu karena sudah dibiayai oleh bandar di sana. Ya, itu problem yang dihadapi. Terus muncul dinasti politik dalam bentuk calon tunggal atau borong partai yang mereka membajak demokrasi. Sengaja demokrasi itu dibajak, direkayasa oleh oligarki. Ya, syukur kemarin Mahkamah Konstitusi merubah aturan ambang batas pencalonan itu, tetapi transaksi kan sudah terjadi sehingga kemudian nggak bisa berubah juga aksi borong partai calon tunggal itu karena putusannya belakangan gitu kan, belakangan. Mereka sudah bayar dulu, ya nggak mungkin mereka berubah dukungan gitu, kecuali yang nggak bayar sehingga kemudian berubah peta itu. Tapi kalau yang sudah transaksi politik ya nggak berubah gitu, jadi tetap calon tunggal masih banyak gitu. Nah, itu problemnya. Nah, hasilnya ini yang terjadi beberapa kajian. Pertama itu reorganisasi elit lama. Jadi elit lama hasil bentukan orde baru itu yang dibesarkan oleh orde baru mampu melakukan adaptasi penyesuaian dengan situasi yang berubah itu. Dan memang itu ada teorinya itu dari Darwin. Bukan orang yang kuat yang bisa bertahan itu, tetapi orang yang mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan itu yang bertahan. Nah, elit orde baru yang dulu yang kita nggak suka, kita kritik dan sebagainya itu dilakukan adaptasi, setuju terhadap reformasi. Yang penting dia tetap bertahan gitu. Jadi melakukan adaptasi perubahan-perubahan. Gitu. Yang kedua kemudian mereka adalah membajak demokrasi itu, demokrasi prosedural itu. Dia masuk partai politik, menyebar partai politik gitu. Ya dulu kan nggak disukai, dulu kita anti terhadap Golkar gitu. Kemudian mereka yang keluar masuk ke partai-partai yang baru. Ya seperti itulah mereka melakukan
pembajakan masuk ke partai-partai politik, dan kita sebagai pejuang reformasi hanya penonton. Pak Abraham ya penonton aja gitu. Ya syukur masuk ke sebagai tenaga ahli. Tapi banyak yang melakukan penonton. Tapi yang capek, kemudian yang capek juga ini masuk juga tuh kalau capek gitu. Menjadi relawan masa miskin terus katanya kan. Akhirnya yang terpas melakukan adaptasi juga gitu. Adaptasi gitu. Masa teman-teman sudah mobilnya Fortuner gitu, kita masih Agia aja, nak terbakar kemarin tadi itu Agia, mobil Agia siapa cek Agia terbakar ya. Kalau mobilnya Alfa kan enggak gitu. Dan sekarang kan teman-teman Pak Erik aja yang belum pakai mobil Alfa nya, yang lainnya udah ganti itu, ya kan. Terjadi ketimpangan ekonomi, ya, akses sumber daya ekonomi, ya, karena terjadi pemusatan kekuasaan di segelintir di elit lokal. Maka otonomi daerah ternyata menguntungkan elit lokal, Pak, bukan masyarakat. Jadi padahal tujuan dari otonomi daerah DTS itu kan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik. Ternyata yang dilayani adalah elit-elit itu aja, Pak. Yang sejahtera adalah elit-elit itu di sana. Terus yang keempat, ternyata masyarakat sipil, kalaupun ada itu terfragmentasi. Dan harapan kita bahwa masyarakat sipil itu berjuang demokrasi, kenyataan dan juga. Tapi bagian dari untuk mempertahankan status quo rejim di tingkat lokal, dan itu banyak itu termasuk media massa. Dan media massa itu media massa lokal, menurut saya bukan nasional, ya hidupnya dari APBN. Kalau dia tidak akomodir, bukan akomodir ya terrotasi dia gitu. Kalau tidak, maka media lokal itu tidak bisa akan bertahan, ya, karena hidupnya dari iklan APBD. Ada online kan menjamur online. Dan mereka juga perpanjangan dia hidupnya dari iklan gitu. Terpaksa gitu kan, umpama Pak Abraham, anggota DPRD Provinsi Banten atau Provinsi DKI Jakarta, wawancara terus ya, wawancara gimana Bang ini Mas Dukung? 2 kali wawancara tetapi Bang pasang iklan dong, ya kan? Udah pasti itu modusnya itu kan, pasang iklan ya gitu. Kalau nggak pasang iklan nggak diwawancari lagi, karena memang hidupnya dari situ gitu loh. Nah ini problem yang kita hadapi. Nah kita menginginkan demokrasi melalui pemilihan itu, pilkada itu demokrasi yang substansial, bukan demokrasi prosedural. Problemnya di Indonesia prosedural juga bermasalah, apalagi substansial. Jadi yang diselesaikan kita ini demokrasi prosedural itu harus benar gitu. Demokrasi proseduralnya itu. Maka dalam konteks menegakkan demokrasi substansial itu harus nilai-nilai tentang keadilan, kejujuran, kebersamaan, toleransi dan lain sebagainya itu bukan hanya memilih melibatkan pejabat itu prosedural itu, melibatkan masyarakat yang partisipasi itu prosedural. Tetapi di dalam partisipasi itu harus bermakna gitu. Nah kita kan nggak bermakna partisipasinya, dicederai. Jadi umpama teman-teman mahasiswa ini partisipasi memilih itu bentuk prosedural, tetapi makna prosedural itu tidak bermakna karena ternyata teman-teman itu bergerak di situ itu karena uang. Nah itu problemnya, gitu, karena uang. Yaitu NPWP nomor piro wani piro seperti itu. Jadi problem di demokrasi prosedural saja, apalagi gitu loh. Tadi menghormati perbedaan, menghormati kompetisi dan lain sebagainya. Nah ini perbedaan dari demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Tadi partisipasi bukan hanya dari segi tadi kuantitas. Tadi Pak Tumpang tadi suksesnya pilkada tingkat partisipasi tinggi secara kuantitas. Ya itu benar prosedural. Tetapi secara substansial, apakah kita menjadi pemilih yang rasional? Nah, gitu. Melihat program atau karena faktor figur gitu.
di sana tidak ada vote buying ya, tidak ada money politik. Nah itu substansinya di sana. Terus yang kedua kompetisi. Nah jumlah kompetitor itu harus ada. Nah kita dihadapkan oleh calon tunggal, nggak ada kompetitornya. Masa kota kosong kan nggak apple to apple. Saya sebagai calon tunggalnya melawan benda, benda kan nggak belum bisa berbicara apa-apa. Gitu loh. Benda, jadi bukan kompetisi. Kan syarat demokrasi prosedural harus ada kompetisi. Nah ini nggak terjadi kompetisi. Jadi problem di prosedural itu masalah, apalagi tadi secara substansial gitu. Terus kebebasan sipil gitu. Nah, ya kalau di Jakarta tidak jadi masalah itu kebebasan politik. Tapi kalau di daerah yang dikuasai oleh bandit-bandit politik, oleh lokal kosong dan lokal bisa semua itu ada intimidasi, gitu, intimidasi. Apa mau hilang telinganya atau enggak? Contoh itu di Banten menurut saya, itu Jawa lah yang berkuasa. Ada intimidasi seperti itu ya. Kalau coba makanya alhamdulillah orang tinggal di Jakarta, kebebasan sipilnya enak gitu, diamin. Tapi kalau di daerah-daerah saya kira bermasalah. Nah terus yang terakhir hasil dari pilkada. Nah hasil pilkada ternyata bermasalah karena faktor pemilihnya itu tidak rasional. Hasil pilkada yang mestinya meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, di beberapa daerah tidak tercapai karena pilkada pemilihan kepala daerah langsung maknanya pemilihan para kader. Nah kita dikadalin kayaknya, ya kan? Kalau sekarang kan saya banyak kepada saya tinggal di Bogor di WA itu. Kali ini mohon digerakkan teman-teman saudara, kan gitu lah. Para kepala daerah itu ingat pada kita itu mendatangi, ada hajatan didatangi. Setelah terpilih mau ketemu aja susah. Mau ketemu susah sekali itu mau ketemu. Jadi kalau kita dikadalin itu, dikadalin oleh elit-elit itu gitu loh di sana. Nah itu oleh karena itu ini dari Bapak Pipa Norris. Nah supaya demokrasi prosedural itu terpenuhi, perlu pelaksanaan pemilu itu berintegritas. Itu ada 11 prinsip dari pemilu yang berintegritas, dari undang-undangnya sampai ke penyelenggaranya itu harus berintegritas. Nah problemnya di undang-undang kita masih banyak bolong-bolongnya yang mesti diperbaiki. Penyelenggaranya tidak berintegritas. Udah TST itu sama tahu tuh, Pak Eda udah tahu tuh kalau di tingkat di daerah itu para penyelenggara pemilu itu. Makanya di DKPP itu pelanggaran kode etik itu tinggi sekali, tinggi sekali, karena mereka tidak lagi independen, tidak berintegritas. Nah, hitung-hitungan pragmatis masuk akal juga, sehingga pilihannya masuk akal kan. Kalau ketahuan paling tidak saya dipecat oleh DKPP. Kalau tidak ketahuan, alhamdulillah. Kalau tidak terpilih dia jadi komisaris di BUMD. Itu udah banyak tuh kasus teman-teman saya itu. Tiba-tiba kok jadi komisaris. Pasti kan ada sesuatu tadinya kan. Imbal jasa, balas jasa. Gitu. Kalau relawan wajar lah gitu. Memang dia berjuang. Tapi ya orang di sana. Jadi kayak Pak Bang ya nggak apa-apa. Asal jangan ketahuan. Nah, dari sekarang tahu deh, saya lulusan UI Aina kena getahnya. Di grup WA rame gitu. Ya, kok 1,5 tahun bisa lulus, disertasinya tebel lagi 500 halaman. Di tengah-tengah kehebat. Memang kita ini akan di sini kalah semua deh sama politisi. Hebat deh, kalah ini. Kita nulis PPT ini aja nih, butuh seminggu nih. Kita makan apa? Nah gitu kan, saya lupa dia sihat ya. Saya cari ini bahaya, butuh lama kan mana apa gitu. Kok menenteng ya? Tolong jangan bilangin saya bisa jadi kompon.
nanti. Soalnya sudah kelihatan, wah pemimpinnya ini udah jadi komod ini. Nah ini problem, kita beberapa problem pilkada tadi secara teologis, sekarang beberapa problem pilkada ini. Ini secara umum ya, saya nggak mau bahas DKI Jakarta itu, karena sedang salah info tadi. Nah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih banyak yang terjerat korupsi dan terkena OTT. Kemarin kan Pak Mandiri, tahu kan? Pak Mandiri itu binaan lokal strongman kan? Ya, Pak Mandiri, udah tahu saya kebetulan di Kalimantan Selatan gitu. Wah itu, saya bilang kenal Haji Isa. Oh, Pak Gunung ya, dia rumahnya di gunung dia, puncak gitu, Gunung Haji Isam itu. Jadi semuanya kenal itu sama Haji Isam. Nah Pak Mandiri ini penggunaan Haji Isam. Nah sering dihubungkan dampak dari high political cost. Jadi pilkada itu memang biaya politiknya tinggi sekali. Dari pencalonan oleh kepala daerah sampai pemilihan itu uang. Dulu tuh harga per kursi 400 juta. Saya tahu 400 juta karena saya dulu mau ngaju kepala daerah Pak Erik di Kabupaten Serang 2017, saya dimintai 400 juta dulu itu. Jadi saya saksinya soalnya. Nah sekarang teman-teman yang mau maju itu minimal 1 miliar satu kursi. Padahal di undang-undang pilkada itu dilarang tuh bayar gitu loh, gratis daftar di pilkada itu. Nah gimana yang diatur ini? Karena di sana akan partai-partai dilarang memungut biaya. Itu yang cuma bunyinya ini begitu, tetapi yang terjadi adalah di bawah posisi seperti itu. Nah saya katakan 1 miliar itu saya mengatakan begitu karena banyak saya pengurus ISMI pusat, ya, pengurus pusat tanya kan ketua ISMI DKI Pak Nejar, Pak Tria, ada beliau. Jadi para calon-calon itu diundang, dia kan mau maju di Tansa kan. Nah, dari dana-dana itu cerita bahwa harga kursi itu minimal 1 miliar. Tahu saya bohong? Tanya Pak Nejar, karena ada Pak Tria tuh, dia cerita itu. Jadi ada beberapa tuh. Akhirnya mayoritas yang dipanggil 2017 pada gak jadi. Nah, kayaknya nggak ada duit atau gimana itu, nggak jadi itu. Termasuk Pak Reza juga. Nah, Reza untung saya nggak jadi. Ya. Kalau jadi di bulan-bulanan juga itu kampanye untuk alat menang juga. Nah, sekarang mah makanya alhamdulillah nggak jadi ya. Nah, kalau terjadi dia jadi bulan-bulanan. Kan kalau pasaran dengan siapa kan? Nah, saya nggak sebutin lah. Itu. Kenapa jadi bulan-bulanan begitu gitu loh? Disebutin ya. Nah, di sana. Nah, kepala daerah dan kepala terpilih itu minus kapasitas, lebih mengutamakan popularitas dan isi tas. Itu. Jadi popularitas dan isi tas. Nggak cukup populer aja Pak, tanpa isi tas. Jadi seperti ini problem ini. Nah, makanya banyak artis-artis Vicky Prasetyo. Kenapa? Wah, dia nyalon di malah orasi itu. Populer itu buat Sahrul Gunawan. Banyak itu. Gita KDI. Maju di Jawa Barat. Banyak itu. Karena memang pemilihan langsung itu melihat figur. Figur itu harus populer, itu modal utama. Nah, saya nggak punya isi tas, nggak populer. Ketika disurvei, meskipun saya katanya pengamat nasional, Erik tahu saya, tetapi masyarakat saya nggak tahu, cuma 1%. Itu. Apakah kenal Iromi? Nggak kenal. Jangan-jangan ini 1% itu teman saya. Kebetulan dia bilang, coba. Jadi nggak populer susah. Nah, ketika menghadapi partai nggak punya isi tas, ya sudah. Gitu, selesai. Gitu. Jadi terus yang kedua, dinasti politik dan keseluruhan itu melakukan strategi boundary control dan closing. Boundary control itu teori yang dikemukakan itu kasus bagaimana agar daerah itu dikontrol. Jadi birokrasinya dikuasai, partai politiknya, pengadilannya, kejaksaan, polisinya di bawah kontrol oleh dinasti itu. Jadi betul-betul permainannya tertutup,
kita mau masuk itu susah. Partai politik sudah menjadi bagian dia. Mau ngomong di media massa udah bagian dari dia. Itu susah. Mau masuknya untuk memasuki menggeser dinasti politik. Maka saya selalu strateginya untuk menghancurkan dinasti politik yang lama perlu dinasti politik yang baru. Akhirnya di Banten pertarungan antara dinasti politik. Ya udah, saya nggak bisa masuk tuh. Nggak ada isi tas susah. Ya udah di antara dia aja di hari itu. Sekarang Dimdati ya, dinasti politik Dimdati ya, melawan Hasan Sohib. Ya udah di antara dinasti mereka yang punya uang. Gitu. Maka perlu ini problemnya ini. Terus selanjutnya problem kedua, keserentakan pilkada sekarang ini menurut saya bisa memunculkan political fatigue atau kan physical fatigue, kelelahan politik. Ya, ini perlu diantisipasi gitu loh. Nah, untuk kelelahan politik itu ini masa bodos sehingga kemudian sukses partisipasi itu bisa berkurang. Karena udah capek ya, udahlah biarin aja lah. Pilkada ini 4 kali lu lagi gitu kan, atau kada lagi gitu, ya udahlah. Saya agak nggak ngaruh gitu. Nah, buat Bawaslunya untuk penyelenggaranya secara fisik dia lelah juga. Jadi memang perlu dievaluasi nih, yang berhimpitan dalam 1 tahun nih, gitu. Ke depan memang harus dievaluasi gitu, di sana. Terus rekrutmen calon kepala daerah nih yang sentralistik, terpusat di DPP partai. Dulu di awal-awal itu desentralistik itu diserahkan kepada pengurus partai di DPW atau di DPC untuk tingkat kabupaten gitu. Tapi sekarang ditarik di pusat. Nah, dampaknya adalah ya maunya orang pusat, sehingga melahirkan biaya politik yang tinggi tadi karena bayarnya nggak cukup di pusat. Tetapi ketika dia maju kan sudah nyetor di pusat tuh. Nah, mesin politik jalan di tingkat provinsi. Kata pengurus DPW, nah kan yang menikmati orang pusat, saya nggak dapat. Ya udah, saya nonton aja. Akhirnya bayar juga. Nah, tingkat di kabupatennya, nah itu kan di provinsi, saya nggak dapat. Kabupatennya juga. Jadi memang biaya politiknya tinggi sekali. Gitu. Jadi berharap ini ya tapi dapat drop-dropan dari pusat gitu. Maunya. Terus rekrutmen kepala daerah juga cenderung bukan dari kadernya tetapi non kader. Karena tadi sewa perahu aja cukup. Makanya para pengusaha, para birokrat gitu. Mohon maaf kita nggak usah birokrat kan gitu. Nggak usah beli kambing kalau pengen sate, beli satenya aja. Gitu. Toh banyak dijual. Nah, sekarang berarti partai-partai itu sebetulnya penjual sate, menjajakan ya, itu bukan memajukan kadernya, karena tahu kalau kadernya nggak ada duitnya dan nggak bisa juga memungut biaya, gitu, nggak ada pemasukan, gitu. Kecuali kadernya itu memang udah dari pengusaha kaya. Ada contoh tuh di provinsi saya, dia kadernya, gitu, tapi dia kaya, dia 7 miliar tuh bayar, 7 miliar ada cerita itu, jadi tetap aja dipokok juga meskipun kadernya. Apalagi di luar kader. Nah ini saya kira dampak ini. Terus fenomena koalisi gemuk dan calon tunggal. Ini kan Kompas sudah daftar itu. Wah, betul-betul koalisinya sampai 17 partai. 17 partai. Belum kalau satu kursinya dari 1 M berapa coba? Itu. Makanya saya kemarin sebenarnya usul juga di undang-undang perlu kan revisi undang-undang partai politik yang salah satunya itu supaya jangan gampang mendirikan partai politik, karena di undang-undang partai politik itu boleh menjual. Jadi kayak badan itu, kayak badan privat, padahal partai politik itu kan badan publik. Jadi kalau ibu ingin mendirikan partai politik, ibu nggak usah dari awal bikin partai politik, cukup beli partai saya aja yang sudah lama tahun 19 saya didirikan itu. Kan saya punya badan hukum tuh dari Kemenham itu. Ibu tinggal bawa beli saya aja, saya jualnya. Jadi seperti juga mendirikan perguruan tinggi. Nah, kan, jadi kalau bapak pengen bangun perguruan tinggi, bapak dari mana? Dari Sumsel. Ini nggak usah, kan banyak dari perguruan tinggi yang korek, tinggal beli, nanti didirikan di Sumsel. Nah, seperti itu. Jadi masa kayak PT gitu loh.
partai politik. Saya kira itu perlu ada larangan. Karena kemarin itu beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu itu membeli badan hukum partai politik lama. Salah satunya partai umat, partai Romegang itu partai apa? Idaman, ya kan? Dia beli badan hukum partai yang lama, seperti itu. Saya kira perlu ini karena itu betul-betul pengkhianatan gitu. Dianggapnya dia punya sendiri badan partai politik itu, badan publik kita itu berhak di sana. Nah, beberapa problem kampanye itu minus pendidikan politik, lebih utama diisi dengan hiburan, mendatangkan artis atau pelawak. Udah biasa itu artis saya yang sekarang ngetop artis dangdutan, koplo. Pelawaknya sekarang yang ngetop stand up komedi. Wah, kan mana-mana itu isinya. Dan kita hadir itu pengen lihat penampilan artis yang saya mau nyebutkan tadi itu ternyata tadi ada Erikson yang nggak enak saya nanti menyebut seksi nggak enak ya. Program kampanye lebih populis dan gimmick. Itu ada nggak masuk akal gitu. Dan orang percaya. Sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA kan memang udah gratis itu. Karena nggak tahu, kan udah gratis itu. Dana bos dan sebagainya itu kan. Mestinya di situ sekolah tidak ada pungutan apapun. Nah, boleh gitu. Karena ternyata bayar dengan pungutan lebih banyak. Pungutannya lebih besar dibanding bayar dari itu. Tapi sekolah gratis. Terus ada kampanye di sana di kampung saya di sana. Gaji saya sebagai kepala daerah tidak diambil. Lalu cuma 5 juta. Mestinya makan kan itu tunjangan tidak saya ambil gitu. Gaji 5 juta. Iya kan? Kecil itu nggak ada artinya kalau gaji segitu mah di sana. Jadi tapi banyak yang gitu, tapi kemudian masyarakatnya mau gitu. Nah, pemilihan nggak diberbasis dan transaksional itu problem itu banyak. Ini mungkin dampaknya masukkan juga ke Mendagri pilkades itu brutalnya luar biasa teman politiknya. Pilkades itu karena mungkin di situ karena di kampung saya itu ya 2 tahun yang lalu pilkades itu siang-siang itu bagi beras, bagi bandeng. Terus ayo yang milih ini naik mobil ini udah pasti itu. Jadi kelihatan banget itu money politik ya itu pilkades itu. Nah itu jadi kadang-kadang lebih baik nggak usah ada pilkades lagi itu di sana itu karena memang betul-betul besar sekali itu money politik. Jadi nggak ada yang nggak money politik. Jadi siang-siang sini kasih uang 50.000, 100.000 di pilkades itu. Ya karena harapannya kan ada dana desa, ada ADD. Ya alhamdulillah itu banyak yang masuk penjara pada desa di Serang itu. Nih manfaatkan toga, Thomas dan relawan. Tokoh agama, tokoh masyarakat itu ternyata mohon maaf ya, ikut lah, enggak semua tokoh agama, tetapi cerita-cerita dari teman-teman itu, agen money politik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebagai agen itu tuh benar. Ibu-ibu pengajian itu ini tolong pilih ini kerudungnya, ini uangnya. Saya ngomong begitu karena teteh saya ketua majelis pengajian yang bagi-bagikan uang di Banten itu. Jadi saya jadi ada kasusnya. Gitu. Ustaz saya itu di kampung saya di Serang itu sebagai agen money politik. Dianggapnya nggak berdosa, gitu ya gitu. Dia kalau sedekah jadi money politik itu bukan sedekah dan uang itu. Semua masjid itu ada kalau di Banten itu sumbangan dari itu pemilik kepala daerah itu. Jadi mumpung ini orang kepala daerah dia bikin usulan untuk diperbaiki masjid itu. Seperti itu. Ya cuma nggak ada yang ditarik kembalikan kalau di daerah lainnya kan ditarik kembali tuh. Jadi kalau ada di sana. Keterlibatan ASN dan kepala desa itu hak yakin ibu-ibu camat dan ibu-ibu istri kepala desa itu dimobilisasi. Saya mengatakan kenapa istri-istri camat itu sebagai agen pemenangan itu? Adik ipar saya camat, adik saya itu dia untuk memenangkan. Wah mulai. Jadi ada bukti gitu loh sebenarnya di sana. Itu susah ini.
Jadi memang bukan camat yang bergerak, bukan kepala desanya, tetapi melalui PKK. Nah, PKK ini sudah gimana nih supaya tersentuh gitu. Dan susah juga bergerak ya, karena ada PKK kan ada jaringan ya, udah ketemu. Pokoknya di hadiah nanti setelah itu kalau menang, nanti kita Dharma Wisata ke Bandung, Dharma Wisata ke Bali. Pimpinan-pimpinan PKK-nya diumrohkan. Udah itu di Kalimantan Selatan seperti itu, dan itu 100 orang tokoh agama setiap tahun diumrohkan. Jadi udah ikatan batin itu, ada ikatan batin bahwa ini baik. Saya dikasihkan umroh, apa umroh itu dapat pahala apa enggak? Mendingan umroh Abidin atas biaya dinas. Jadi banyak itu umroh yang Abidin atas biaya dinas itu. Belum lagi mereka ini terutama petahana menggunakan ADB, dana desa, dana bansos, pokbarel. Sekarang harus sebutnya pokir ya, pokir. Itu memanfaatkan poin. Jadi itulah yang untuk menggerakkan pemilih tadi untuk memenangkan. Nah ini beberapa rekomendasi. Saya kira nggak usah karena ini nanti aja kalau saya diundang lagi oleh Kemendagri bagaimana perbaikan untuk undang-undang pemilihan kepala daerah. Tapi saya kira yang perlu dibicarakan di sini adalah pemilihan kepala daerah ini perlu dievaluasi. Gitu. Tadi kritik pemilihan politik itu. Saya berpikir kayaknya memang perlu pemilihan kepala daerah asimetris. Jadi ada beberapa daerah memang yang pemilihnya sudah bagus dan sebagainya, lebih baik langsung. Tapi beberapa daerah yang di luar Jawa, kayak di Papua itu, sistem lokal itu kayaknya ya lebih baik dipilih melalui DPRD. Mungkin syaratnya mungkin DPRD itu calon kepala daerah itu adalah berasal dari DPRD. Jadi memang dia sudah mewakili rakyat itu. Bukan didorong dari luar, tetapi dari kepala daerahnya, DPRD-nya itu. Terus yang kedua saya menginginkan, pasti saya diserang gitu. Saya kira beberapa kota provinsi, ibu kota provinsi, kota jasa, kota industri itu sebenarnya dijadikannya daerah administratif. Jadi umpama kota Serang itu sebagai ibu kota provinsi, udah ya jadikan kota administratif. Atau Tangsel itu kota jasa, atau Bogor kota jasa, udah kecil gitu kan, daripada daerah yang besar jadikan kota administratif. Nggak usah ada DPRD-nya menghabiskan gitu, menghabiskan biaya aja gitu. Jadi beberapa memang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi evaluasi tentang pemilihan kepala daerah yang bersifat asimetris. Ada beberapa kota. Kota ibu kota provinsi, ibu kota industri atau jasa, kayak di Cilegon gitu, Cilegon kecil, kota industri lebih baik mungkin dijadikan wilayah administratif aja gitu, daripada uangnya habis. Kan dia PAD-nya cuma 500 miliar. Nah pembangunannya nggak efektif karena separuhnya untuk gaji ASN di sana. Terus apa yang lebih baik dijadikan kota administratif. Jadi model dulu, model baru saya kira perlu diadopsi lagi gitu loh. Pasti ada ketidaksetujuan. Di negara-negara itu juga nggak semua menjadi daerah otonom. Ada beberapa pertimbangan. Nah, tapi ini memang perlu ada kajian, penelitian secara komprehensif untuk perbaikan ke depan gitu, ke depan. Karena ternyata saya dulu adalah penganjur pemilihan kepala daerah langsung memang itu. Baik itu tahun 2004 itu. Saya ingat itu yang wawancara Sigit Pramono, staf khusus Bappenas. Saya memang bagaimana terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Coba ini kayaknya perlu langsung, ternyata langsung juga menimbulkan problem gitu. Saya kira memang perlu ada evaluasi ke depan, mana mungkin berdasarkan IPM tadi, berdasarkan indeks demokrasi. Jadi ada ukuran-ukuran untuk satu daerah. Tetapi itu Pak, ada satu hal yang mencolok sih, isi tas tadi itu. Kalau Prof. Lili punya juga isi tas dan terbangkan, tapi sertifikat seminar, jasa ya. Nah, bedanya dengan politisi itu memang kalau di pilkada maupun pemilu itu yang dikentayakan adalah arwah.
Nah di dalam isi tais itu banyak arwah foto-foto para pahlawan kita. Nah, ada yang merah, ada yang biru, nah, itu yang memang sangat dicintai. Jadi pada dasarnya memang pemilih kita itu sangat nasionalis, sangat mencintai pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Jadi begitu dibagikan fotonya, foto calon nggak laku, tapi foto para pahlawan laku keras, apalagi yang merah ya. Nah itu yang memang jadi problem ketika kita beranjak dari pemilihan DPRD ke pemilihan langsung. Betul ada ketidaksiapan di sebagian besar daerah pemilih-pemilih kita, tapi ketidaksiapan itu juga diafirmasi oleh perilaku politiknya elit yang suka tadi bagi-bagi foto arwah tadi itu. Nah boleh lanjut. Nah oke, coba lanjut lagi, benar nggak? Oh ya betul, balik ke yang awal. Nah saya hanya akan menampilkan beberapa data karena ini mengkonfirmasi dan sekaligus juga membuat Prof. Willy, saya dan mungkin teman-teman yang ada di Komunitas Pemilu Akademis itu memang agak wow gitu ya. Kita ada dalam dunia yang kayaknya memang punya, kita hidup di universe yang salah atau memang apa gitu ya. Pemilu 2024 dengan segala kerumitannya, dengan segala negativitasnya, dengan segala riuh rendahnya itu ternyata berhasil meningkat tren partisipasinya. Kalau kita lihat datanya, tren partisipasi di 2024 tuh sedikit naik, 82%, naik 0,55%. Di tengah kecenderungan analisis banyak pihak bahwa tren partisipasi pemilu 2019 itu luar biasa. Dan di titik tertentu justru yang negatif, misalnya tingkat suara tidak sah itu turun dari 11 dari sekitar 11 atau 12% gitu ya, itu 9,48%. Jadi di titik tertentu memang ada, kalau kata Duverger ya, ada efek mekanik yang jalan di pemilu kita. Jadi masyarakat itu terbiasa memilih, terbiasa kemudian hadir di TPS dan lain sebagainya. Cuma tadi yang jadi catatan di pilkada 2024 tantangannya keletihan tadi itu, keletihan pemilih, keletihan penyelenggara, keletihan aktor politik juga, dan ketersediaan foto arwah tadi itu, keletihan itu. Nah itu yang kemudian nanti akan jadi tantangan terbesar di pilkada 2024 karena kalau kita lihat datanya kecenderungan tingkat partisipasi di pilkada itu lebih rendah dibandingkan dengan pemilu. Jadi mimpi penyelenggara dan juga mungkin mimpi dari Kemendagri untuk bisa menyamai angka partisipasi di pemilu, saya kira itu bukan satu hal yang terlalu realistis untuk dicapai. Tapi kita lihat tren data yang sebelumnya saja. Basis legitimasi partisipasi itu kan di angka 70% sudah sangat bagus. 90% pasti menguras partisipasi kira-kira. Lanjut lagi. Ini kalau kita lihat daerah-daerah yang tingkat partisipasinya berdasarkan provinsi di 3 pemilu kemarin, itu di pemilu 2024 pada 3 pemilihan. Memang kalau kita lihat datanya, ini Pilpres 5 daerah dengan pemilihan terendah itu ada Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Maluku Utara, satu lagi NTT kalau tidak salah ya. Nah ini berdasarkan data rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum di hasil rekapitulasi tanggal 20 Maret kalau tidak salah. Ini di Pilpres, di Pileg, lanjut lagi di Pileg. Di Pileg itu masih ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara gitu ya. Satu lagi di DPD itu kecenderungannya juga tinggi, rendahnya ada di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah. Nah yang konsisten nih terendah dari semua sisi pemilihan itu kayaknya Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Nah Sumatera Utara bahkan pemecah rekor tingkat partisipasi paling rendah pada saat pemilihan wali kota, kalau nggak salah 2015. Itu tingkat partisipasinya rendah sekali, nah, di bawah 50%. Di bawah 50% sekitar 40, bahkan kurang 40 begitu. Nah ini yang kemudian ada tadi salah satu penyebabnya kan waktu 2015 itu setelah 2014 orang kelelahan juga di daerah-daerah tertentu. Nah tapi tidak di semua daerah. Nah Ibu dan Bapak boleh lanjut lagi. Kalau kita lihat tren partisipasi di pilkadanya, memang ada peningkatan sejak 2015. Ini yang coba data di kami ya di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi itu coba mengumpulkan data dari 2015 sampai dengan 2020 itu tren partisipasinya terus naik. Makanya kemudian banyak hal yang tidak terduga dari penyelenggaraan pemilu atau pilkada kita. Misalnya 2015 rendah, rata-rata nasionalnya sekitar 64 sampai 65%, 64,02%. 2017 naik jadi 71. 2018 naik lagi dari 73. Ini secara rata-rata nasional. Di pilkada 2020 pada saat pandemi COVID-19
justru tingkat partisipasi naik ke angka sekitar 76,72%. Nah ini yang entah kita bisa sebut ini sebagai satu keberhasilan pasti gitu ya. Di titik tertentu secara kuantitas level partisipasi kita itu makin lama makin baik. Artinya legitimasi publik terhadap pemerintahan terpilih itu juga makin bagus. Kira-kira begitu. Ini terbukti misalnya di pemerintahan nasional misalnya. Dengan segala dinamika, negativitas, gonjang-ganjing, tingkat kepuasan terhadap presiden tetap di atas 70%. Nah itu yang kemudian masyarakat kita itu memang ada di titik tertentu gaduh gitu ya, suka gosip dan lain sebagainya. Tapi di titik tertentu dia juga jadi sangat peduli. Memang pemilu atau pilkada itu kayak benci rindu gitu, memilih kan. Dia sangat keluar benci, begitu hari pemilihan itu aja. Apapun faktornya, mau itu mobilisasi, kepedulian dan lain sebagainya, tetap ada upaya untuk menerabas keterbatasan. Dan pada akhirnya dengan partisipasi dari tenaga kerja itu dapat terjaga, bahkan punya kecenderungan. Nah di 2024 itu ini jadi tantangan kita. Apakah kemudian tren partisipasi pilkada ini bisa dipertahankan atau tidak? Karena ada tadi saya juga sangat melihat kelebihan politik kita, kelelahan politik kita dari berbagai aktor. Negara dia aktor politik ya sekarang masih sibuk nangkap kabinet dan lain sebagainya. Kampanye pilkada kita lihat sangat tinggi. Tapi kita nggak tahu nanti dalam sisa waktu setelah 20 Oktober sampai dengan 27 November. Lanjut. Ini kalau kita refleksi di pemilu 2019, saya menyebutnya kayak bingkai partisipasi dalam autokrasi rekor. Jadi kami di SPD itu melakukan riset evaluasi pemilu 2019 menggunakan ekspert survei pendapat ahli yang kita sebar kuesionernya ke 38 provinsi dan dua ekspert dari internasional, menunjukkan bahwa ada anomali. Satu, bahwa ahli menilai pemilu kita, terutama dalam perlindungan hak pilih, hak memilih kita itu sangat kuat. Hak memilih kita sangat kuat dan free. Maksudnya dari sisi pemilih, orang itu dalam tanda kutip diberikan kebebasan untuk menentukan hak pilihnya dan cenderung dilindungi hak pilihnya. Misalnya kualitas DPT yang mungkin tingkat akurasinya selalu di atas 97%, 98%. Pemilih punya kebebasan untuk memilih, walaupun ada beberapa kasuistis, intimidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di pemilu 2024, pendekatan politik yang asertif ya, memunculkan tren. Jadi sudah tak laku lagi pendekatan politik kayak mohon maaf pilkada DKI 2017, ujaran kebencian, atau pemilu 2019 bersama ujaran kebencian, cebong dan kampret. Tapi di pemilu 2024 kita lihat siapa? Teman-teman mahasiswa pasti tahu Boruto, Naruto, goyang-goyang, begitu ya, omon-omon, sorry, atau Mas Anies. Nah, memunculkan tren itu jadi hal yang baru. Makanya kemudian dalam kita itu saya menyebutnya ada manipulasi terhadap demokrasi. Tadi FOMO tadi, fear of missing out. Jadi kalau nggak jadi bagian dari goyang-goyang itu, jadi asosiasi politik ini jadi menarik gitu. Maksudnya tidak terlalu. Ya, saya bersyukur bahwa di titik tertentu ujaran kebencian dulu. Tapi model-model politik yang fun, chill untuk anak-anak muda di titik tertentu justru menurunkan juga daya kritisnya. Karena misalnya, maaf, nggak lewat ya, tapi saya mau menyebut ini observing politik kita. Kita pada akhirnya tidak publik ya, tidak terlalu peduli dengan persoalan batas usia cawapres yang sangat kontroversial. Tapi nggak ada ngalungnya juga, 58% tetap aja ada memilih. Jadi memang buat para ahli seperti saya, profil itu banyak data yang menunjukkan kebaikan lebih dalam. Makanya saya nggak setuju apa pindah planet gitu ya. Tapi yang terima gitu, memang itulah realitas politik yang ada di masyarakat. Kira-kira. Nah itu jelas bahwa ada autokrasi, ada pemusatan kekuasaan di eksekutif yang sangat besar. Kita harus akui itu. Penundaan pemilu masa jabatan presiden 3 kali itu kan upaya untuk terus melestarikan kekuasaan. Atau tadi Prof bilang pakaian modern, memegang status quo. Lanjut lagi. Nah, ini karena pilkadanya itu dekat dengan pemilu ini, dia tertular. Kita lihat di pilkada 2024, Kompas mencatat ada koalisi besar yang punya keinginan borong dukungan. Untung ada keputusan MK. Sebagian jumlah paslon tunggal itu pilkada calon tunggal itu meningkat dari 45 awalnya terus turun jadi 37 kan. Ada pragmatisme atas kemenangan semata, jadi calon-calon juga iklim kompetisinya kurang karena ada figur yang sangat dominan, populis. Nah kalau kita mungkin misalnya Megawati dengan capres
bahaya terbesar bagi demokrasi itu bukan soal ujaran kebencian, bukan soal politik uang saja. Karena pelan-pelan politik uang itu juga akan bertransformasi jadi politik programatik. Butuh kesabaran saja. Ujaran kebencian itu juga relatif. Banyak faktor pendukung atau infrastruktur prasarananya yang harus disiapkan. Tapi bahaya yang paling nyata dan sebenarnya adalah tingkat persaingan yang rendah. Orang nggak mau lagi berkompetisi. Orang arisannya daripada keluar modal banyak, lebih baik arisan. Makanya di titik tertentu betul apa yang disampaikan itu. Realitas politiknya hanya dinasti yang bisa melawan dinasti. Tapi di titik tertentu kita bersyukur ada persaingan antar dinasti. Nah dalam politik kalau kita mengutip apa yang dibilang oleh siapa penulis buku oligarki itu Jeffrey Nichols, demokrasi itu ember di dalamnya oligarki. Dia memfasilitasi siapapun untuk bisa jadi oligarki. Bedanya dalam sistem tirani itu kan nggak mungkin hanya raja saja. Tapi kita siapa tahu kan tukang bakso nanti bisa jadi pemimpin. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa lagi-lagi publik kita itu nggak peduli dengan pilkada calon tunggal. Mau calonnya satu nggak ada masalah. Kompas mencatat dalam jajak pendapatnya 45,3% responden mengaku setuju seandainya hanya ada satu paslon saja di daerah mereka. Jadi memang publik kita itu agak berseberangan dari sisi 23, agak berseberangan dari sini dengan kita. Kita yang harus menyesuaikan, gitu kan? Atau seperti apa? Tapi memang kita ini yang saya mungkin Prof. Lili dan teman-teman itu memang sedang berjuang untuk kemudian apakah memang otoritas pengetahuan itu sedang diuji betul. Nantinya pakaran dia, nah itu sedang benar-benar pertontonkan sedang diuji betul dalam kondisi politik di Indonesia. Terakhir, ini yang saya coba. Jadi seribut-ributnya, sehebat apa, sedinamis-dinamisnya dan sebenci-bencinya pemilih terhadap proses politik kita, modalitas kita selalu tinggi. Ini saya kutip data dari Saiful Mujani Research Center SMKC, termasuk juga di pemilu 2024 kayak Kompas itu menyatakan selalu kan 92% kalau kita di pemilih itu mau datang ke TPS. Cuma pada akhirnya kan tingkat partisipasi di atas 80. Nah, itu kan karena urusan orang mungkin bekerja, tidak terdaftar di DPD bisa jadi atau pindah gitu ya, atau kemudian dia apa namanya mereka di bekerja gitu ya, ini atau tidak ada yang ngasih tadi foto arwah jadi nggak datang gitu. Tapi modalitas awal yang selalu tinggi. Kompas juga mencatat di Agustus 2023 89,5% pemilih itu mengaku mau datang ke TPS. Jadi sebenarnya plafon atau standar partisipasi kita di angka 70% itu sudah sangat realistis. Dan itu sangat terbantu oleh animo masyarakat yang tinggi terhadap proses politik, terhadap proses pemilu. Karena selalu dari survei ke survei para pemilu, kalau ditanya mau milih nggak mau. Rata-rata ini saya kutip dari pilkada 2020, karena pilkada terakhir kita kan di 2020. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita. Semoga diskusi hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk berbuat lebih banyak dalam mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi di masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang semakin kuat dan inklusif. Baik, saya tutup dengan pantun. Di taman bunga kubu-kubu menari, makan indah warna-warni memikat hati. Diskusi kita hari ini penuh arti. Semoga pilkada 2024 berjalan damai dengan partisipasi tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.